Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsa Purtanada akan menjelaskan materi mengenai numerasi, yaitu bangun datar, persegi atau bujur sangkar, dan persegi panjang. Persegi atau bujur sangkar yaitu sebuah bentuk bangkit datar dua dimensi yang mempunyai 4 buah sisi atau rusuk yang sama panjang dan mempunyai 4 buah sudut siku-siku sama besar, serta kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Dari definisi bujur sangkar tersebut, maka dapat dibilang bahwa bentuk bujur sangkar atau persegi merupakan suatu persegi istimewa yang semua sisinya sama panjang. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar bujur ganteng berikut ini. Lalu, ciri-ciri persegi. Ciri-ciri atau sifat-sifat bujur sangkar atau persegi yaitu sebagai berikut. 1. Bangun datar dua dimensi memiliki 4 rusuk atau sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku atau disebut juga sudut 90 derajat, memiliki 4 simetri lipat, memiliki 4 simetri putar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Lalu, rumus bujur sangkar atau persegi untuk luas itu sisi dikali sisi dan keliling 4 dikali sisi. Persegi panjang merupakan salah satu bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar serta keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi panjang memiliki 4 buah sisi. Dalam persegi panjang ABCD tersebut terdapat 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan BA. Sisi-sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang dalam persegi panjang ABCD. Sisi-sisi yang sejajar dan berhadapan adalah sisi AB dengan sisi CD dan sisi BC dengan sisi AD. Memiliki 2 diagonal yang sama panjang dalam persegi panjang di atas. Terdapat diagonal AC dan diagonal BD. Kedua diagonal memiliki ukuran yang sama. Memiliki 4 sudut siku-siku dalam persegi panjang ABCD. Terdapat sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB yang masing-masing berukuran 90 derajat atau sudut siku-siku. Memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Rumus persegi panjang: luas panjang dikali lebar, dan untuk rumus keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Saya Datriska Baksayu, saya akan melanjutkan materi mengenai bangun datar berupa layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi sama panjang yang saling membentuk sudut yang berbeda, sehingga bangun layang-layang akan membentuk 2 diagonal dengan panjang yang berbeda. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama merupakan bangun datar dengan 4 sisi. Yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang membentuk sudut yang berbeda. Pasangan 1 adalah sisi A dan B membentuk sudut ABC. Pasangan 2 adalah sisi C dan D membentuk sudut ADC. Yang ketiga mempunyai sepasang sudut yang saling berhadapan dengan besar yang sama. Sudut BAD dan sudut BCD saling berhadapan dan mempunyai besar sama. Yang keempat mempunyai 2 diagonal dengan panjang yang berbeda. Yang kelima, diagonal layang-layang saling tegak lurus 90 derajat. Yang keenam, diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri layang-layang. Yang ketujuh, layang-layang hanya memiliki 1 sumbu simetri. Rumus mencari luas layang-layang: setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus mencari keliling layang-layang: 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek. Trapesium. Trapesium adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 2 dimensi dan disusun oleh 4 buah sisi sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium juga terbentuk dari 4 buah rusuk, di mana 2 rusuknya saling sejajar tetapi memiliki panjang yang berbeda. Sifat-sifat trapesium: yang pertama memiliki 1 simetri putar, yang kedua memiliki titik sudut yang tumpul minimal 1 sudut, yang ketiga memiliki 4 buah titik sudut, yang keempat memiliki 2 sisi sejajar dengan panjang yang berbeda. Yang kelima, trapesium merupakan bangun datar dengan 4 buah sisi. Rumus luas trapesium pada umumnya adalah setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Rumus luas trapesium siku-siku PQRS sama dengan PQ ditambah RS dikali T per 2. Sedangkan untuk mencari keliling trapesium siku-siku PQRS sama dengan PQ ditambah QR ditambah RS tambah SP.
ruas trapesium sama kaki KLMN sama dengan LM ditambah KN dikali T per 2. Sedangkan untuk mencari keliling trapesium sama kaki KLMN sama dengan KL ditambah LN ditambah MN ditambah NK. Rumus trapesium sembarang ABCD sama dengan BC tambah AD dikali T per 2. Untuk mencari kelilingnya, trapesium sembarang ABCD sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap satu D ditambah DA. Selanjutnya, lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama terhadap satu titik tertentu. Sifat-sifat lingkaran. Yang pertama, hanya terdiri dari satu sisi. Yang kedua, tidak mempunyai titik sudut. Yang ketiga, mempunyai simetri lipat tidak terbatas atau tak hingga. Yang keempat, memiliki simetri putar tidak terbatas atau tak hingga. Yang kelima, jarak antara titik pusat dengan titik manapun selalu sama. Rumus mencari luas lingkaran. V kali R kali R atau 1/4 dikali V dikali D dikali D. Keliling lingkaran. V dikali D atau V dikali 2R. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dalam lingkaran. Kita awali dengan segitiga. Jadi segitiga secara umum itu pasti sudut-sudutnya kalau dijumlah itu ada 180 derajat. Prinsip yang memenuhi kaidahnya itu panjang sisi ketiga sebuah segitiga tidak pernah lebih panjang dari dua sisi lainnya. Jadi misalkan kayak saya punya sisi ini 9 cm, nah sisi ini 8 cm, selisihnya 1 kan. Jadi yang sisi ketiga ini tidak mungkin lebih kurang dari 1 cm. Terus untuk segitiga siku-siku, jadi segitiga siku-siku ini AB-nya tidak, garis AB tidak selalu sama dengan garis AC. Nah, untuk sudutnya yang A itu pasti itu 90 derajat. Nah, untuk yang sisanya sudut C dan sudut B pasti kalau dijumlah itu 90%. Untuk panjang BC rumusnya AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, selanjutnya AB itu pasti tegak lurus dengan AC karena pasti ya, soalnya di sini itu sudut dari segitiga siku-siku. Untuk kelilingnya itu tinggal dijumlah dan luasnya sama dengan setengah AB dikali AC, setengah alas dikali tinggi. Nah, dalam beberapa soal sering untuk beberapa soal itu sering cheat ya, jadi kadang-kadang menjadi yang AB itu jadi alas. Nah, bagaimana cara kita menghitung luasnya? Dengan cara setengah BC dikali dengan AD. Nah, dimana D-nya ini kalau kita lihat sama dengan setengah BC dikali AD. Dimana posisi D ini terletak tegak lurus dengan garis BC, sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang kita putar ya, setengah alas kali tinggi alasnya itu BC, dan ada ini bisa cara kita menghitungnya dengan cara memakai rumus ini, setengah BC dikali AD, dimana D itu
BC, dan untuk tingginya itu AD. Nah, kita di sini menggunakan kesamaan luas, dimana luas sama dengan ini, luas ini sama dengan luas ini. Nah, lanjut ke segitiga sama sisi. Nah, di sini panjang A ke B, B ke C, dan C ke A itu sama ya, karena di sini kan sudah jelas sama sisi. Nah, untuk besar sudutnya juga itu sama, karena mereka sama sisi, jadi semua sudutnya itu 60 derajat. Untuk kelilingnya bisa kita kalikan saja, jadi sisinya itu berapa. Nah, luasnya itu setengah AB dikali T, atau setengah alas dikali tinggi, dimana tingginya ini kita tarik dari vertikal dari C ke alas ke AB, dimana di sini tuh membentuk siku-siku. Mencari tingginya itu kita dapatkan dengan setengah akar dikali S, akar dari S. Untuk tingginya sendiri kita dapatkan itu menggunakan rumus cepat setengah dari S. Jadi panjang ini sama dengan setengah akar dikali berapa jumlah sisinya, sehingga mendapatkan luasnya itu dengan menggunakan rumus cepat, yaitu akar 34 dikali S yang dikuadratkan. Pusat segitiga sama sisi itu adalah jadi contohnya dari masing-masing sudut ini ya. Kita buat garis bagi nanti sudut A, sudut B, dan sudut C itu ke tengah sampai di tengah sini, di tengah sini. Jadi ketiga garis sudut tersebut akan bertemu di tengah sini. Jadi dimaksudkan dengan titik pusat segitiga ini, di mana jarak AB sampai ke titik pusat ini adalah sepertiga dari tinggi selanjutnya segitiga sama kaki. Jadi sisi AB dan sisi AC itu pasti sama. Untuk sisinya itu sama juga, pasti 180 derajat. Kemudian kelilingnya itu tinggal kita jumlahin saja. Luasnya sendiri itu sama, kita menggunakan rumus setengah alas kali tinggi, yang mana tingginya itu ditarik dari garis C ke garis AB secara vertikal. Selanjutnya segitiga sembarang. Nah, untuk panjang sisinya jadi masing-masing tidak harus sama. Jadi bisa jadi ada yang panjang sisinya ini 12, di sini panjang sisi BKC-nya itu 10. Sudutnya juga tidak harus sama, tapi menuruti prinsip kaidah segitiga yang telah kita jelaskan tadi. Untuk bisa ditambahkan saja. Terus selanjutnya kita jajar jenjang. Panjang sisi jajar jenjang ini AB sama dengan BC. Besar sudut yang berhadapan harus sama nilainya. Sudut A berhadapan dengan sudut C.
dan sudut B berhadapan dengan sudut D. Yang nilainya juga pasti sama, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Itu maksudnya sudut A ini ke sudut B, totalnya 180 derajat, dan seterusnya. Kemudian AC dan BD ini membentuk dua bagian. Nah, inilah ilustrasinya. Jadi kedua diagonal ini tegak lurus ya, dan tidak sama panjang juga. Untuk sisi AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan DC. Nah, inilah pentingnya kita memahami sejajaran sisi supaya kita bisa tahu sudut mana yang nilainya sama besar ya, dan sudut mana yang ketika kita di total sama dengan 180 derajat. Dan untuk kelilingnya itu tinggal kita jumlahin saja. Luasnya 11 dikali tinggi. Nah, kenapa luasnya bisa dikali dengan tinggi? Ini jika sudut ini saya tarik garis ke kanan ke dalam ruangan ini sudah saya sediakan, maka dia akan menjadi persegi panjang dengan luasnya alas dikali ini kan. Nah, itu kenapa jadi panjang adalah alas dikali tinggi ya. Nah, di bola kereta ini blok putusnya itu empat sisinya sama panjang, dan sudut-sudut yang berhadapan nilainya juga harus sama besar. D sama dengan yang D sama B, kemudian A sama C ini, D ke B ini, dan sudut C ke A nilainya itu sama besar. Untuk sudut yang berdekatan juga nilainya itu 180 derajat, hampir sama dengan jajar kencang tadi. Yang membedakan adalah kenapa dengan jajar kencang itu, kalau jajar kencang diagonalnya tidak tegak lurus. Nah, kalau belah ketupat diagonalnya itu tegak lurus. Nah, masih sama kedua diagonal tersebut membagi belah ketupat menjadi bangun yang sebangun atau kongruen. Dan sisi A, sisi AD ini sejajar dengan BC. Kemudian sisi AB sejajar dengan BC. Untuk kelilingnya masih sama seperti persegi, di mana seluruh sisinya sama, yaitu 4 kali sisinya. Dan luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu buah contoh soal. Soalnya yaitu, seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter dan melihat perahu B dengan jarak 150 meter. Jika alas menara, perahu A, dan perahu B sekaris, maka jarak perahu A dan perahu B adalah. Nah, di sini dari ilustrasi gambar di atas dapat dilihat bahwa segitiga ADP, yaitu segitiga kecil, dan segitiga BDP, segitiga besar, berlaku teorema Pitagoras. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua sisi miring, yaitu AP dan BP. Sehingga segitiga ADP dengan AD kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurang DP kuadrat sama dengan 130 kuadrat dikurang 120 kuadrat sama dengan 16.900 dikurang 14.400 sama dengan 2.500. Kemudian AD sama dengan akar dari 2.500. AD sama dengan 50 meter. Kemudian
segitiga BDP dengan BD kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurang DP kuadrat sama dengan 150 kuadrat dikurang 120 kuadrat sama dengan 22.500 dikurang 14.400. Hasilnya 8.100. Dan BD sama dengan akar dari 8.100. BD sama dengan 90 meter. Sehingga diperoleh jarak antara AB sama dengan BD dikurang AD. AB sama dengan 90 dikurang 50 sama dengan 40 meter. Nah, jadi jarak AB sama dengan 40 meter. Halo adik-adik semua, selanjutnya kakak mau membahas tentang bangun ruang. Sebelumnya, apa itu bangun ruang? Ya, benar sekali. Secara sederhana, bangun ruang merupakan objek yang diukur berdasarkan 3 variabel: panjang, lebar, dan tinggi. Keberadaannya di ruang 3 dimensi menyebabkan bangun ruang mempunyai volume dan luas permukaan. Nah, kali ini kakak akan membahas bangun ruang, balok, dan bola. Oke, sekarang balok. Apa itu balok? Ya, benar sekali. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4 dan paling sedikit mempunyai 1 pasang sisi yang mempunyai bentuk yang berbeda. Ciri-ciri balok: memiliki 6 bidang sisi. Kita ketahui bahwa balok memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Paling tidak 1 pasang sisi diantaranya berukuran berbeda. Nah, ke-6 sisi balok tersebut diantaranya sisi ABFE, kedua sisi DCGH, ketiga sisi ABCD, keempat sisi EFGH, kelima sisi ADHE, dan keenam sisi BCGF. Nah, ciri-ciri yang kedua, balok itu memiliki 12 rusuk. 12 rusuk tersebut diantaranya rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk BF, rusuk GC, dan yang terakhir yaitu rusuk DH. Kemudian ciri yang ketiga itu memiliki 8 titik sudut balok, diantaranya sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Balok memiliki diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, apakah kalian tahu semua itu? Oke, kita bahas sama-sama ya. Diagonal sisi pada balok. Apa itu diagonal sisi? Diagonal sisi merupakan ruang garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Diagonal sisi yang dimiliki balok adalah 12 buah, di mana 3 pasang itu memiliki panjang yang sama. Nah, setelah mengenal diagonal sisi, ternyata di dalam balok juga terdapat diagonal ruang pada balok. Diagonal ruang merupakan 2 titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang yang dimiliki balok adalah 4 buah, di mana 4 buah diagonal ruang itu memiliki panjang yang sama juga. Lalu, setelah mengenal diagonal sisi dan diagonal ruang, dalam balok juga terdapat bidang diagonal pada balok. Apakah itu bidang diagonal? Ada yang tahu? Bidang diagonal merupakan bidang atau sisi yang melalui 2 buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal balok membagi balok menjadi 2 bagian ruang yang sama besar. Untuk balok yang di bagian depan karena tidak sama, yang di depan dinamakan panjang, sedangkan yang di belakang dinamakan lebar, dan yang di atas dinamakan tinggi. Maka di dalam balok kita menggunakan istilah panjang, lebar, dan tinggi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke rumus. Rumus volume balok itu adalah P dikali L dikali T. Kemudian rumus luas permukaan balok itu 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Atau untuk teknik menghafalnya, kalian bisa membaca seperti ini: 2 kali makan pecel ditambah pete ditambah lontong. Jadilah rumus luas permukaan balok. Selanjutnya, bola. Apa itu bangun ruang bola? Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama.
Oke, langsung saja masuk ke rumus. Rumus volume bola yaitu 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Kemudian rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali V dikali R kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk soal uraian yang berjudul tentang selamatkan air kita. Nah, berikut adalah bentuk teks soalnya. Nah, di dalam soal uraian numerasi yang panjang ini, tips dari kakak adalah kita langsung saja membaca perintah soalnya, yaitu untuk mencari volume air dalam gayung yang berisi penuh adalah, nah jawabannya diminta itu adalah 1 liter. Setelah kita tahu perintah soalnya yang diminta itu apa, langsung saja kita membaca soal ceritanya sebagai berikut. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2018. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameternya itu 12 cm dan tingginya adalah 13,5 cm. Nah, didapatkan kata kuncinya bahwa volume gayung pada air itu sama dengan volume tabung. Jadi, pertama-tama di dalam soal tersebut kita buat diketahuinya dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk penyelesaian soal. Diketahui bahwa soal memiliki diameter tabungnya itu 12 cm dan tingginya itu adalah 13, cm dan juga memiliki nilai Pi itu sendiri yaitu 22/7 atau dipecahkan menjadi 3,14. Selanjutnya kita mencari nilai jari-jari pada tabung, di mana rumus jari-jari tabung itu adalah diameter dibagi 2 yaitu 12 cm dibagi 2 diperoleh 6 cm jari-jari tabung tersebut. Selanjutnya yang ditanya pada soal tersebut adalah volume tabung, di mana rumus volume tabung itu sendiri adalah VR kuadrat T, di mana T itu adalah tinggi tabung. Oke, selanjutnya kita memasukkan nilai yang diketahui ke dalam bentuk rumus volume tabung, yaitu 3,14 dikali 6 cm dikali 6 cm dikali 13,5 cm. Didapatkanlah hasilnya itu 1526,04 cm kubik. Karena satuan pada soal itu yang diminta adalah liter, sehingga jawaban tersebut itu adalah dibagi 1000 sehingga diperoleh 1,53 liter. Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa volume air dalam gayung yang berisi penuh adalah 1,53 liter. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 8 jenis dan rumus bangunan ruang. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan 4 saja, yang nanti akan dijelaskan sisanya oleh teman saya. Nah, dimana di sini saya menjelaskan tempat pertama prisma, tabung, 5 segitiga, 5 segi 4. Nah, yang pertama yaitu adalah prisma. Prisma adalah bangunan ruang yang terdiri dari atap dan alas dengan berbentuk segi N yang konveksi beserta dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa prisma yang berbentuk beberapa segi di sini, dan langsung saja kalian lihat. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa rumus ini. Nah, di sini keterangannya yaitu adalah T tinggi prisma, RA luas alas. Nah, di sini ada permukaan yang akan lebih jelas lagi, nanti akan dijelaskan secara detail di contohnya. Di sini saya hanya menjelaskan dan apa itu prisma, tabung dan lain-lain, dan rumusnya saja. Nah, kita lanjutkan yaitu ada tabung, di mana tabung adalah bangunan ruang yang tersusun oleh 3 buah, yaitu 2
satu segi 4 yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bentuk segi 4 dan bulat, di mana nanti akan dilipat akan berbentuk segi tabung. Nah, di sini ada rumus dan keterangan dari rumus tersebut. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang lain. Nanti kalian bisa lihat di beberapa contoh yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang lainnya. Nah, di mana 5 segitiga ini, nah maaf itu typo, yang mana 5 segitiganya adalah bangunan ruang berjenis limas yang mempunyai sisi alas yang berbentuk segitiga. Secara umum, limas adalah jenis bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segi N dan mengerucut ke satu titik sehingga berbentuk sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, di sini ada contohnya gambar dari 5 segitiga itu. Nah, di sini ada seperti biasa rumus dan keterangan untuk 5 segitiganya. Nah, terakhir ada 5 segi 4, di mana 5 segi 4 ini adalah bangunan ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi 4, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jenjang atau trapezium. Nah, di sini ada gambarnya, di mana itu segi tiganya ada 4 dan persegi 4 ada di tengah-tengah. Nah, di sini ada rumus 5 segi 4 dan luas alas 5 segi 4 dan ada juga sisi tegaknya. Nah, nanti kalian pahami lagi di mana akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang lain untuk beberapa contoh untuk soal-soal tentang tabungan untuk persegi-persegi yang saya sebut tadi. Dan ini saya jelaskan ini adalah hanya rumus-rumus yang akan kalian gunakan untuk mencari jawaban dari soal tersebut. Sekian dari kakak, nanti akan dilanjutkan dari teman-teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak ya. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang bangun ruang, yaitu kubus. Nah, ini kubus ya. Ini gambar kubus. Jadi kubus ini, bangun ruang ini ada pada materi kelas 8 SMP atau 2 SMP ya. Nah, ini kubus di sekitar kita. Ka'bah itu kubus, kemudian bentuk sebuah penyimpanan barang kubus, kotak ini juga kubus ya. Nah, kemudian apa sih pengertian kubus itu? Pengertian kubus itu adalah bangun ruang ya. Jadi kubus itu salah satu jenis bangun ruang yang dibentuk dari 6 persegi yang sama. 6 persegi yang sama itu yang maksudnya yang bagaimana kak? Ini persegi bukan? Nah, ini persegi 1, persegi 2, persegi 3, persegi 4, 5, dan 6. Nah, jadi kubus itu adalah bangun ruang yang dibentuk dari 6 persegi yang sama. Ini apa sih kak? Ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, ini gambar kubusnya. Kemudian unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus itu ada apa aja? Yang pertama adalah sisi kubus. Nah, sisi kubus ini adalah bidang persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Nah, yang mana sih kak sisi kubus tuh ini? Sisi kubus itu ini, sisi tegaknya. Nah, ini. Nah, ini. Ini namanya sisi. Yang ini ya, yang ke samping ini namanya sisi datar. Kalau yang dia tegak gini, nah ini namanya sisi tegak. Kalau yang tidur itu namanya sisi datar. Gitu. Next, nah di sini ini namanya
sisi datar nih. Yang oranye ini, yang berwarna ini itu namanya sisi datar. Nah, kubus itu mempunyai dua sisi datar, yang atas sama yang bawah. Oke. Kemudian ada rusuk kubus. Nah, rusuk kubus ini apa, Kak? Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dari dua bidang sisi. Kubus terdiri dari 8 rusuk mendatar dan 4 rusuk tegak. Yang mana sih, Kak, rusuk? Nah, ini yang garis ini. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kan? 4 rusuk tegak. Nah, kalau yang mendatar atau yang tidur 8. Kita coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Kemudian kubus mempunyai 12 rusuk sama panjang. Iya. Jadi kubus ini, rusuknya ini ya sama panjang. Jadi kalau misalkan di sini 2 cm, maka di sini semuanya ini adalah 2 cm semua. Karena kubus itu panjangnya sama. Oke. Nah, kemudian titik sudut adalah titik pertemuan 3 rusuk yang berdekatan. Nah, ini titik sudut itu yang nih, ini ada garis, terus ada garis lagi. Nah, ada titik ketemunya, titik tengahnya di garis itu. Nah, itu yang namanya titik sudut. Nah, setiap sisi terdapat 2 diagonal, disebut diagonal bidang. Nah, ini diagonal bidang. Nah, diagonal itu yang miring ya, yang membentuk suatu garis miring. Nah, itu namanya diagonal. Nah, ini diagonal, ini juga diagonal, ini juga diagonal, ini diagonal. Jadi kalau misalnya kita menarik suatu garis dari titik satu ke titik lain, itu namanya diagonal. Nah, tadi diagonal itu banyak macam. Ada diagonal ruang dan ada diagonal datar. Nah, yang pertama diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Nah, ini ke sini, ini ke sini, itu namanya diagonal ruang. Oke. Kalau bidang diagonal yang mana? Nah, bidang diagonal, tadi yang pertama ada diagonal ruang sama diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu ini. Nah, bidang diagonal atau diagonal bidang merupakan bidang di dalam kubus yang dibuat melalui 2 buah rusuk yang saling sejajar, tetapi tidak terletak pada satu sisi. Kemudian kubus mempunyai 6 buah bidang diagonal, 3 diantaranya seperti gambar di atas. Nah, ini salah 3 dari 6 buah bidang diagonal yang dimiliki oleh kubus. Selanjutnya ini ada latihan. Nah, ini ada rumus luas permukaan kubus atau luas kubus. Nah, luas kubus ini 6 dikali luas persegi. Kakak tadi udah bilang di awal bahwa besar dari suatu persegi, panjangnya suatu persegi itu sama. Kalau misalkan diketahui di sini 2, berarti di sini dan semuanya itu 2 cm. Nah, luas kubusnya itu rumusnya 6 dikali luas persegi. Luas persegi itu ya kata-kata tadi, misalkan di sini 2 berarti semuanya 2. Berarti 6 dikali 2 dikali 2. Nah, gitu. Nah, dapatlah rumusnya 6 sisi kuadrat. Oke, itu ya. Kemudian kakak lanjutkan untuk materi bangun ruang yang kerucut. Oke. Jadi kakak review lagi ya. Kubus itu adalah salah satu jenis dari bangun ruang yang memiliki 6 sisi ya. Dengan luas kubus itu didapatkan dari rumus 6 dikali sisi kuadrat atau
atau sisi pangkat 2 gitu. Nah, ini ya. Kerucut. Nah, kalian kakak rasa udah sering banget ya ketemu yang namanya bentuk bangun ruang kerucut. Salah satu contohnya, nah di tumpeng. Nah di nasi tumpeng itu bentuknya segitiga kan, segitiga ke atas kayak gunung gitu kan, tapi agak gemuk kan gitu. Nah itu namanya salah satu contoh dari bangun ruang, yaitu kerucut ya bentuknya. Nah jadi pengertian kerucut itu apa? Pengertian kerucut itu adalah sebuah limas sederhana yang beralaskan lingkaran yang mana sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga tetapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, kita ambil contoh yang lain ya. Kalian pernah kan melihat yang namanya topi ulang tahun ya, yang bentuknya segitiga yang diletakin di kepala. Nah, yang namanya selimut kerucut itu adalah bagian bawah yang tempat mau masukin ke kepala kita. Nah, bagian bawah itu, lingkaran yang di bawah itu yang bisa muat ke kepala kita itu namanya selimut kerucut. Nah, kemudian unsur-unsur kerucut. Yang pertama, yang A. Nah, ini yang A. Sisi yang diarsir dinamakan bidang alas kerucut. Ini kata kakak tadi, alas kerucut ya selimut. Nah, ini ya. Tempat kalau kita mau masukin kepala kalau di topi ulang tahun itu ya. Nah, kemudian titik O itu titik pusat. Nah, ini titik pusatnya ya. Ruas garis O dan OA, OB dinamakan jari-jari OA dan OB itu jari-jari. Kenapa di sini ada jari-jari? Karena ini alasnya bentuk lingkaran. Nah, kalian kembali lagi pada materi lingkaran, bahwasanya rangka lingkaran itu memiliki jari-jari dan diameter. Nah, O ke B itu namanya jari-jari, A dan A ke O itu juga namanya jari-jari. Sedangkan A ke B itu namanya diameter. Kemudian ruas garis AB dinamakan diameter. Nah, itu kata-kata tadi. E, ruas garis yang menghubungkan titik T dan O dinamakan tinggi. Nah, jadi ini T ke O itu namanya tinggi kerucutnya. Ya. Kemudian ruas garis BC dinamakan tali busur. BC ini, B dengan C. Nah, dari sini ke sini, dari garis B ini ke titik C ini, dari titik B ke C ini itu namanya tali busur ya, tali busur. Begitu juga dengan A ke C. A ke C itu juga namanya tali busur bidang alas kerucut. Nah, sisi yang tidak diarsir dinamakan selimut kerucut. Adapun ruas-ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak T dan titik-titik pada lingkaran, misalkan TA, nah ini TA, itu namanya garis pelukis. Ini garis pelukis ya. Nah, terus yang biasa disebut apotema. Oke. Nah, kerucut memiliki sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran, kata tadi. Terus dan sebuah sisi lengkung yang dinamakan selimut kerucut yang mempunyai dua sisi. Segitiga TAO nih ya, TAO. Siku-siku di titik O. Siku-siku itu berarti sudutnya sebesar 90 derajat. Sedangkan segitiga AO dan TO masing-masing merupakan sisi siku dan AT merupakan sisi miring untuk sebuah kerucut dan selalu berlaku. Nah, ini S kuadrat ditambah R kuadrat ditambah T kuadrat itu kalau kalian masih ingat itu adalah teorema Pythagoras, sisi miring ya, karena ada sisi miringnya nih, ada sudut siku-sikunya, berarti bisa kita gunakan teorema Pythagoras tadi ya. Nah, ini bentuk jari-jari kerucut ya kan, bentuk seperti topi ulang tahun. Nah, luas kerucut. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini kerucutnya ya. Nah, ini kalau kita bongkar, kita pisah
ini lingkaran yang ada di dalam sini, lingkaran yang ada dalam sini kalau kita keluarkan itu gambarnya seperti ini. Nah, itu. Oke. Nah, jadi luas juring TB1, TB2 dibagi luas lingkaran. Panjang busur B1 dan B2 dibagi keliling lingkaran. Oke. Nah, luas juring TB1, B2 dibagi PS kuadrat. Kenapa dapat PS kuadrat? Karena rumus luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, tapi di sini M-nya itu kita ganti S. Kemudian panjang busur 2PR per 2PS keliling lingkaran. Ingat ya rumusnya. Jadi luas juring TB1 TB2 itu 2PR per 2PS kali PS kuadrat. Oke. Kenapa Kak dapatnya gini? Jadi yang ditanyakan ini ya. Jadi kita kali silang nih. Kalau ada sama dengan terus gini bentuknya kita kaliin silang. Ini kali ini kali ini. Dapat hasilnya. Kemudian yang di samping ini, yang di sebelah yang mau kita tanya itu ditaruh di bagian bawah. Nah, jadi ini ditaruh di atas dan ini taruh di bawah. Jadi luas juring TB sama dengan PRS. Kenapa Kak dapat PRS? Ini duanya kita coret ya, dua coret sama. Kemudian PR ada PS kuadrat. Nah, PR ini tetap nih karena nggak bisa kita coret. PS-nya kita coret nih, ini kan PS kuadrat ya. Nah, S-nya ini ada 1. Nah, kita coret 1, jadi tinggal 1. Jadi PRS. Nih. Karena luas juring TB1 B2 itu sama dengan luas selimut kerucut, maka luas permukaan kerucut. Nah, jadi kita dapat rumus nih. Karena luas juring itu sama dengan luas selimut kerucut, maka luas permukaan kerucut itu bisa kita dapat dengan ini. Ini L sama dengan PR dikali R ditambah S. Ingat ya, kalau mengerjakan solusi matematika itu kerjakan dahulu yang di dalam kurung. Oke, kerjakan yang di dalam kurung baru kerjakan operasi yang lain. Nah, ini luas selimut kerucut PRS ini dicatat ya, dipahami. Kemudian luas sisi kerucut itu PR dikali R ditambah S. Oke. Nah, ini ada contoh soal nanti akan dijelaskan sama Kak Putri dan Kak Santi ya. Nah, volume kerucut itu nih. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali PR kuadrat, karena kita tadi dapat rumus luas alas itu sama dengan PR kuadrat dikali tinggi. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T, yang mana V itu adalah volume kerucut, R itu jari-jari alas kerucut, dan T itu tinggi kerucut. Oke, nih ya, 1/3 PR